nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi tadi kan kita bahas tentang kunci tambahan seperti ini, Bu Yulia. Ya. Ini kelemahannya apa? Ini kelemahannya. Kalau Ibu Yulia pengen satu rumah ada tambahan tapi di master key, nah ini nggak bisa. Nah, ini nggak bisa digabung dengan silinder karena dia tersendiri, gitu. Tapi kalau misalnya ini temennya banyak, bisa 10 biji, saya mau master bisa nggak? Key-like bisa. Oh, jadi satu kunci bisa buat semua. Satu kunci sama-sama pakai, jadi tidak master. Jadi kelemahannya cuma itu. Kelebihannya menjaga aset rumah kita. Luar biasa, ya. Nah, sekarang selain ini kita juga punya yang tadi kalau Ibu Yulia mau di master, pakai yang ini kunci tambahan juga. Nah, ini kunci tambahan, cuman kunci tambahannya kelihatan silinder, orang tahu ini dikunci. Sebenarnya menurut saya, Bu Yulia, kunci yang kita pakai lalu orang tahu itu juga bagus dibanding orang nggak tahu. Kira-kira menurut Ibu kenapa? Kenapa saya bisa bilang kunci lalu orang tahu itu terkunci loh? Kalau terjadi sesuatu, kalau terjadi sesuatu. Bukan. Kenapa? Kan orang itu kan mau diumpetin nih. Iya. Oh, saya maunya kunci saya diumpetin. Jadi kalau dia bongkar, malah dia nggak ketahuan, nggak bisa bongkar kan? Iya. Kalau saya bilang malah ini oke, jadi kunci tambahan biarin aja, ada kunci tambahan, biarin kelihatan. Menurut Bu Yulia, kenapa saya berpikir seperti itu? Oh, saya tahu. Biar malingnya males. Nah, ini tepat sekali. Tepat sekali. Jawabnya asal. Jadi kalau malingnya males gitu ya. Kalau maling lihat udah banyak. Tapi kuncinya banyak amat. Mendingan sebelahnya ya. Bener nggak? Dia nggak kelihatan tadi. Iya betul ya. Jadi mendingan sebelahnya. Jadi sama seperti gembok. Usahanya udah ketahuan ya. Pasti susah itu. Sama seperti gembok. Kalau you pakai gembok yang bagus-bagus, maling udah males. Tapi kalau you pakai gembok yang abal-abal, yang dicium aja copot, nah dia dicium aja gembok, ya. Jadi ini ada kunci tambahan, ini bagus sekali. Saya sangat senang dan saya sangat rekomen kalau mau merasa kurang aman, mau pakai ini boleh. Ini kunci tambahan, ya, seri yang tadi. Dan kita juga ada yang warna gold. Kita ada yang warna gold. Ini warna gold, ada warna kuning. Jadi kalau kebutuhan warna nggak usah khawatir, ya. Lengkap ya, tinggal ngikutin Rafes, luar biasa, sangat produknya sangat lengkap. Lalu janji saya sudah 4, satu body lidah, body pelor, body sliding, dan kunci tambahan. Sudah 4 kategori. Ini masih ada satu. Ya. Pintu panik. Oh, panik door ya, betul. Oh. Pintu panik itu bodinya apa sama dengan pintu biasa atau gimana? Oke. Jadi begini, kalau panik tentu berbeda. Saya ini kunci panik, ya. Ya, ini kunci panik, ya. Kunci panik itu bedanya dengan kunci biasa. Kalau kunci biasa, saya contoh kunci biasa dulu deh. Kalau kunci biasa, misalnya saya kunci dari dalam, ya. Kru, tolong minta as 1 kru. As. Oh, di situ. Ya. As, ya, kru, tolong. Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini as kunci. Sahabat kunci, kalau pasang as kunci seperti ini, jangan terbalik. Yang ada coak ini di bawah. Bu Yuli. Yang ada coak di bawah. Langganannya kalau belanja itu jelasin. Ya, yang ada coak ini bawah. Kenapa? Karena di bawah itu biasanya tempat baut. Ya, nah seperti ini. Ya. Nah, ini ada handle. Pertanyaan saya Bu Yuli, kalau you nggak bisa jawab, you pulang kampung besok, ya. Sekarang saya kunci. Ya. Kalau saya engkol kebuka nggak? Dikunci? Enggak dong. Nggak kebuka. Enggak.
Yakin? Yakin. Kalau dari sebelah sini saya engkol kebuka nggak Bu Yuli? Kalau kunci biasa enggak. Kalau ini saya engkol? Nggak kebuka ya? Wah benar. Berarti you undang bintang tamunya nggak salah Bu Esther. Tapi Ya. dia sedih loh nggak jadi pulang ke kampung. Oh iya, oke. Sekarang kita lihat ini yang panik. Ini yang panik. Yang tadi Bu Esther tanya. Ya. Kita tutup dulu. Ini panik. Ya. Nih ya, Bu Esther ya, ini panik ya. Ya. Kalau tadi kan Bu Yuli nggak bisa tuh. Kalau saya dari sebelah sini, ini juga nggak bisa. Ya. Hanya lidahnya yang bisa. Ya. Oke. Sama lah ya Pak. Saya coba sebelah dalam, Bu Yuli. Kebuka. Oh. Nah ini namanya panik. Oke. Jadi yang panik. bisa kebuka itu bagian luar. Bagian Dari dalam. dalam. Dari dalam. Bagian dalam. Jadi ini kan ceritanya, misalnya kita ada gedung. Ini bagian dalam nih. Biasanya bisa pakai level handle, bisa pakai yang baru itu mungkin satu sesi kita akan bahas itu. Ya, yang panjang itu. Jadi walaupun dikunci, dari dalam kalau terjadi kebakaran, terjadi gempa atau apa, orang lari menuju parkir, ini asal ditekan, kesenggol, bar itu kena apapun harus, Bisa buka. kalau tidak orang mati di dalam. Jadi tempat exit. Jadi kalau sahabat kunci ada kebutuhan kunci yang exit, lari, panik bar, ini pakai seperti ini. Kalau dari depan kenapa nggak bisa buka dikunci? Oh ya, kita tidak mau sembarang orang masuk. Kalau memang kita nggak mau sembarang orang masuk, kita kunci dari dalam. Kita nggak ada cerita ada kebakaran dia lari ke dalam gedung, ada juga orang keluar gedung. Karena memang namanya panik exit ya. Panik exit. Tempatnya orang keluar. Bukan panik insit ya. Iya. Ini panik exit ya. Ya. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya dia mau masuk dari depan ya harus punya anak kunci. Kalau punya anak kunci, Ya. dia bisa masuk. Nah, begitu. Ya. Dan biasanya yang punya anak kunci ya pasti pengelola gedung. Pengelola gedung, Penanggung jawab, Jawab, ya. Oh. Apakah ini juga ada variannya Pak? Variannya ada. Kita ada backset 60, backset 65. Jadi ada backset 60 dan backset 65. Kenapa pintu panik nggak ada start dari 40 juga Pak? Ya kalau pintu panik itu kan pintu besi. Ya. Nah, pintu besi itu ramnya besar, nggak ada ram kecil. Dan memang buat security kan. Oh. Kalau sesuatu yang security, yang itu pasti dia nggak ada yang kecil. Iya. Jadi 60, 65 begitu. Nggak ada dari zaman Gajah Mada masih mangkal di Jawa Tengah, nggak ada pintu panik yang backsetnya 30 atau 40. Okay. Jadi dia memang spesial. Dan sedikit lagi saya review buat Ibu Esther dan sahabat kunci. Pintu panik ini sudah tahan api. Oh iya. Jadi kalau ada kebakaran, 2 jam ini masih berfungsi. Ya. Jadi kalau ada kebakaran 2 jam begitu, kita jamin ini tidak ada masalah. Ini aman. Kenapa? Karena semua komponen di dalam ini sudah menggunakan baja, tidak ada menggunakan singeloid, tidak ada. Singeloid itu maksudnya gimana Pak? Singeloid itu logam, Oh, logam. Yang orang kenal dengan namanya babet itu. Okay. Ya. jadi kalau kena panas Meleleh. Singeloid itu logam, Singeloid itu logam yang dikenal dengan bahasa umumnya babet. Ya, dia itu bahannya campuran dari namanya sing alloy. Sing itu seng itu timah. Alloy itu aluminium. Jadi banyak campuran dari timah dan aluminium. Dan ada magnesium dan campuran yang lain. Ya, nanti kalau saya ulas campurannya kita pelajaran kimia. Ya. Kita ulas teknik saja. Ya. Jadi kalau stainless steel sendiri memang nggak tahan api ya Pak, seperti yang... Oh, stainless steel tahan api, baja. Jadi makanya seperti yang kita punya ini, produk kita ini, yang seperti yang saya bilang khususnya panik bar ini selain platnya stainless steel, lidah stainless steel, deadbolt stainless steel, dalamnya baja, plat baja, bahan baja. Jadi tahan api 2 jam.
Minimal 2 jam, maksud saya sudah dites 2 jam aman, nggak ada masalah, bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, seperti ini nih, seperti plat-plat ini ya kalau Raves ya. Ini memang terobosan baru dari Raves. Jadi plat ini saya ambil yang ini aja, yang biar gampang ya. Ini yang apa namanya, silinder saya ada di mana? Nah, ini kan body lidah. Ini saya rasa yang pertama dulu Indonesia body lidah, platnya stainless steel banyak. Tetapi lidahnya stainless steel 304 dan deadbolt 304 itu tidak banyak dulu. Sekarang mungkin sudah banyak yang ikut, tetapi Raves tetap mempertahankan itu. Jadi ininya SUS 304, ininya lidahnya tuh SUS 304. Ini saya gerakkan. Ini banyak orang pakai babet. Masalah suka pada, saya lihat yang merek-merek lain tuh banyak yang setelah dipakai beberapa tahun, nggak usah beberapa tahun deh, kalau udah kena ini dia sininya ada karat-karat, sininya juga karat-karat gitu. Ada yang besi, bahannya besi kan sekarang kan stainless steel dengan besi kan, stainless steel saja dengan kelas-kelas dari SUS 201, 202, 301, 304, 316 itu aja beda harganya, grade-nya ada. Apalagi dilawan dengan besi. Besi ya pasti, contoh nih, seperti ini. Nah, ini karat nih. Nah iya kayak gini, gini. Ini besi semua. Ini yang di awal saya pernah omong itu, Bu Esther. Orang cari kunci itu bukan karena fungsi kunci itu sendiri. Cari kunci karena diskon, karena murah, model, warna, suka, gitu. Nah ini bisa begini. Nah, coba rumah kita kalau begini, Bu Yulia, kita udah tiap hari kesel aja lihat ini, ya. You beli ini murah, you kesel, you bongkar. Kalau ngerti bongkarnya, kalau nggak ngerti panggil tukang. Satu hari tukang panggil 50.000 mau nggak? Ongkos aja nggak dapet. Ongkos dia ke rumah kita aja tukang nggak mau 50.000. Paling nggak 100-150.000. Bayar tukang pasang kembali, ya 150.000 sama itu udah rugi berapa kali. Beli sekali yang bagus seperti ini. Beli sekali SUS 304. Jadi 304 itu udah bagus, Pak. Jadi sebentar ya, saya ulas 304. Ini rupanya wanita ini nanya melulu ya. Keponya sekali luar biasa loh. Luar biasa ini. Kalau saya soalnya gratis kan. Langsung ya. Ya. Jadi ininya 304. Ini sudah jarang yang ditemukan SUS 304. Kalaupun ada orang lain yang bahan stainless steel biasanya 201. Kalau Raves tidak. Ini juga 304. Oke. Nah, pertanyaan Bu Esther, 304 itu sudah aman. Jadi 304 itu adalah stainless steel yang namanya kadar. Kadarnya SUS 304. Seperti kalau emas itu 22 karat. 24, 23. Wah, berarti Ibu ini banyak simpen emas ya, Cuma denger doang, tapi masnya yang kamu mas kalau saya ada mas ya, mas itu mas Jawa kalau ya, jadi pertanyaannya saya jelasin dulu bahwa 304 itu adalah bahan stainless steel yang kadarnya 304 dan minimal nikelnya itu harus 8. Kita sudah tes dengan Sukovindo. Kita nikelnya itu rata-rata itu 8,6 nikelnya. Ya, jadi nikelnya 8,6. Kita ada pengetesannya dan ini 304 ya. Lalu pertanyaan tadi Bu Esther, 304 sudah bagus Pak? Sudah bagus. Selama tidak dekat laut, selama tidak dekat udara yang asam, selama tidak kena bahan kimia yang bisa membuat karat. 304 bukan anti karat. Perhatikan ini. Saya tegaskan lagi kepada sahabat kunci, SUS 304 masih bisa karat, tetapi relatif tidak karat. SUS 316 bagaimana? Jauh lebih tidak karat. Tetapi namanya logam, kalau you paksa itu logam.
masih bisa, tetapi jauh sekali. SUS 316 yang kadarnya itu 11-13%. Jadi kalau misalnya kita beli apapun, handle, lokes, engsel, walaupun 304, tolong selesai dipasang ditutup. Jangan sembarang kena postek, sembarang itu nanti karat komplain ke toko ya. Nanti diperhatikan. Sekali lagi, SUS 304 bukan tidak bisa karat. SUS 304 masih bisa karat, tetapi relatif tidak karat. Selama pemakaian di dalam rumah, nah ini jauh lebih aman ya dibanding 201 atau 202. Begitu Bu Yumin ya. Nah. Oke. Nah, ini kan kita bahas tentang brand-brand Raffles ini ya Pak. Ya. Kalau saya lihat nih di sini ada Raffles England. Jadi maksudnya ini buatan England atau gimana? Oh, jadi begini, Bu Esther. Ini pertanyaan yang super sekali. Ini yang sering ditanyakan. Jadi begini, Raffles ini sebuah brand, ya, sama seperti beberapa brand yang lain yang bukan buat satu pabrik. Ini satu brand, sama seperti kalau saya kasih contoh ya, mobil itu Toyota. Toyota itu ada buat di Jepang, ada buat di Thailand, ada buat di Cikarang. Ya, Raffles itu seperti itu. Raffles itu bekerja sama dengan banyak pabrik. Kalau yang England sudah nggak ada, itu udah masa lalu. Ya, sekarang yang kita kerjasama itu di Jerman, seperti ini. Nah, ini lokes, ini body lokes Jerman. Kita yang Eropanya Jerman. Made in Jerman. Made in Jerman. Oke, silinder saya. Berarti benar-benar made in ya Pak? Ya, ini made in Jerman. Jadi ini lokes, ya. Ini yang Eropanya dari Raffles itu adalah lokes made in Jerman. Ya, kita ada sertifikat. Nanti kita akan upload. Mungkin ya itu saya siapkan. Ya, oke. Jadi kita bikin di pabrik yang di Indonesia dikenal dengan pabrik merek Wilka. Ya, ini sertifikat bahwa menyatakan bahwa Raffles memesan produk lokes di Jerman. Ini lokes, nanti di YouTube kita akan kasih lihat lebih jelas karena ini dan nomor teleponnya apa bisa kita pertanggungjawabkan bahwa lokes yang Eropa kita pertahankan yang di Jerman, made in Jerman. Jadi ini sangat bagus. Ada lidah, nah ada lidah dan ada yang pelor, ya. Dan juga ini sahabat kunci. Biasanya lokes-lokes yang dari Jerman itu ada kanan dan kiri. Tidak bisa seperti yang link Italia atau England. Tetapi saya khusus memesan karena Indonesia itu terbiasa suka lupa jauh-jauh datang. Jadi saya minta khusus ini bisa kanan dan kiri. Oh, bisa kanan dan kiri. Ya, ini misalnya ini ya. Ini kanan. Oke. Kalau mau kirinya ini sederhana. Ini tinggal di sini ada kalau ada obeng kecil, kru barangkali kecil sekali. Yang kru kecil sekali kalau ada saya peragakan supaya coba sebentar. Ah, ini bisa ya. Bisa dibantu, Bu? Memang pakar kunci ini ya. Jadi balikin lokes juga bisa. Ini rasanya. Nah. Jadi tinggal di sini, tapi jangan terlalu ini ya. Yang agak gepeng lagi, lebih kecil. Ya, ini ada antara ini, ditusuk saja, tekan, masuk ke dalam, baru putar. Nah, ya, kelihatan kamera, Bu Esther kelihatan? Ini putar. Nah, biasanya Jerman ini inovasi terbaru.
untuk body lockcase Jerman, made in Jerman yang tidak usah pusing kanan kiri. Jangan dibongkar, jangan sekali-kali dibongkar. Ya, kalau ada apa, telepon ke toko di mana sahabat kunci beli. Ya. Apa ada perbedaan lagi, Pak? Oke. Jadi jadi kalau Jerman, ingat perhatikan, kalau link Jerman dengan linknya Italia, England, jarak dari as ini ke silinder berbeda. Kalau Italia, jaraknya itu 8,5 cm, 85 mm. Jarak dari as ke setengah silinder 85 mm. Kalau Jerman itu 72. Jerman biasa, dia mau berbeda dengan Eropa yang lain. Itu biasa. Kalau Jerman kanan, orang lain bilang kanan bagus, dia kiri. Itu satu negara yang punya sikap. Jadi yang saya bilang, kalau standarnya Jerman, ini asli Jerman ya Bu ya, made in Jerman ya. Kalau tulisnya Jerman, tetapi jaraknya 85, itu saya pastikan bukan. 100% saya jamin itu pasti bukan Jerman. Kalau ada tulisan Jerman, merek apa Jerman gitu ya. Lalu jaraknya dari sini ke sini 85, 100% saya jamin itu bukan made in Jerman. Jerman, jejer kauman. Jejer kauman ya. Jadi kalau ini Jerman yang ada sertifikat, yang jelas teleponnya apa, bisa ya. Ini 72. Kalau dia 72, lalu kita beli handle yang seperti ini namanya handle plat. Bukan yang pisah ya Bu ya. Sekarang kan banyak handle yang pisah. Dikenal di pasaran tuh roses. Ya. Ini plat. Kalau beli handle plat seperti ini, yang umumnya di pasaran itu jarak dari as ini ke tengah silinder itu 85, ini nggak bakal cocok. Nggak ketemu. Ini silindernya nggak ketemu, nggak bisa tuh. Nggak bisa. Tuh, beda jauh tuh. Nggak bisa. Nah, ini harus cari yang handle-nya juga 72. Raffes ada. Raffes ada. Nah, sekarang kita coba yang ini. Kita coba di standar yang 85. Yang umum. Yang standar linknya Italia atau England. Nah, ini cocok. Nah, ini cocok. Jadi, kalau kita membeli lockcase yang made in Jerman, bukan jejer kauman, tetapi made in Jerman, lalu kita mau menggunakan handle yang plat, bukan roses. Kalau roses nggak ada masalah. You beli, sahabat kunci beli made in Jerman, handle-nya pisah, itu nggak masalah, bebas-bebas saja, no problem. Tapi kalau mau yang plat, harus beli juga yang platnya yang ukuran 72. Jangan yang 85. Jadi ini 85, ketemu di situ nggak cocok. Ya itu. Lalu kita juga ada yang pelon. Ini juga sama. Ini juga made in Jerman. Dibuat di pabrik Wilka. Ya. Backsetnya 55. Jadi Jerman itu backsetnya 55. Sama seperti saya tadi bilang, kalau ada tulisannya Jerman, backsetnya 40, saya pastikan 100% itu bukan produksi Jerman. Jadi kalau Jerman itu ukurannya cuma ada ukuran backset 55? Enggak. Dia 40, 50 nggak ada, 55 atau 65. Oh, 65. Ya, 55 atau 65. Tetapi Raffes hanya masuk yang ukuran 55. Oh. Ya begitu ya. Jadi kita link yang saya kembali lagi tegaskan bahwa Raffes membeli barang dari banyak negara. Seperti Toyota membuat barang ada di Jepang, Thailand, ada di Cikarang. Raffes juga begitu. Ada beli dari Italia, ada beli dari Jerman, ada beli dari Taiwan, dan ada beli dari Cina, dan ada juga yang produksi lokal. Jadi kalau ada orang mau pesanan khusus, Raffes kerjasama dengan pabrik yang bagus di lokal. Kita cinta dalam negeri, produksi dalam negeri. Kita mendukung usaha-usaha dari barang-barang lokal. Begitu. Tetapi Raffes sekali kita kerjasama dengan pabrik, kita pastikan produksinya bagus dan bergaransi. Kita pastikan itu. Ya, begitu, Bu Esther.
Ya. Oke, jadi dari pembahasan kita pada episode kedua ini di BBSK, seperti biasa saya mau nanya. Jadi, body kunci yang seperti apa yang bagus atau yang awet? Oke. Ya. Kalau you tanya bagus, yang saya taruh di sini ini semuanya itu bagus dan bergaransi. Oke saya, ya. Kalau yang Jerman ini kita garansi 25 tahun, ya. Yang lain-lain 10-15 tahun itu no problem. Kita ada kartu garansi. Tetapi saya ingin memberikan sedikit wawasan ke sahabat kunci. Kalau beli Lokes Pelor, belilah yang seperti ini. Jadi kalau beli Lokes Pelor, beli Lokes Pelor, belilah yang platnya itu jangan pelornya masuk semua. Nah ini nggak bisa masuk nih. Ya, kamera, Bu Esther, kamera lagi. Ini nggak bisa masuk platnya. Bu Esther kelihatan, Bu Yuli kelihatan. Ini platnya nggak bisa masuk. Jangan sekali-kali dianggap plat ini salah produksi. Karena nggak masuk. Karena zaman dulu rata-rata si pelornya itu masuk ke dalam plat. Sampai klek gitu ya. Sampai klek. Dan makanya ketika kita ini jeger, ditarik jeger. Ini rusak itu. Nah, kalau ini si pelornya itu ditahan di sini. Nah, ditahan nih. Nah, seperti ini. Rata tapi ditahan. Gunanya apa? Gunanya pertama, ketika kita tarik sangat mudah karena udah standby ya. Yang kedua, ketika ada angin kencang ini nggak bergetar pintunya. Kalau yang tadinya masuk ke dalam tuh dia ini enggak, ini mepet. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau mau produksi yang bagus, pilih yang seperti ini. Satu. Yang kedua, ya. Ini bahan penting. Lihat ini bahannya apa? Ini stainless steel semua nih. Ini asal stainless steel 304. Ini apa? Sama seperti plat. Plat juga begitu. Cek bahannya ini apa? Ini tebal nggak? Ini double semprot, ya, double semprot. Di namanya powder coating. Ya. Ini stainless steel tebalnya berapa? Jangan plat besi, jangan ininya babet, jangan ininya besi. Ya. Kalau udah lihat dari situ. Ininya juga asnya bahannya apa? Banyak bahannya besi ini. Dikuningin pura-pura seperti kuningan, bukan? Oh, harusnya kuningan itu. Minimal kuningan. Tapi Raffes stainless steel. Sus 304. Ini jauh lebih keras. Kuningan itu lebih lembut dibanding stainless steel. Stainless steel jauh lebih keras. Sehingga sulit kita temukan handle itu membrane. Kalau Raffes itu lurus, daya tahan lama. Jadi kalau Bu Esther tanya seperti tadi, kesimpulannya seperti ini Bu Esther. Istilahnya Ibu Esther bodoh-bodoh aja deh, nggak usah pinter-pinter. Udah beli Raffes aja aman. Raffes aman. Saya yang pikirin, Ibu yang tinggal bayar. Nah begitu, ya. Siapkan uangnya. Siapkan uangnya, saya siapkan produksinya. Jadi udah nggak usah pusing. Saya perhatikan sekali produksi barang-barang. Karena kita kerjasama dengan pabrik-pabrik yang memang bagus. Walaupun kita beli dari China, tetapi kita pilih China yang pabriknya memang ekspor ke Eropa. Jadi kualitasnya, kita punya kualitas standar. Raffes ini kan lihat, you Indonesia, you cari pemain kunci yang konsen seperti ini udah jarang. Ya, seperti ini. Tadi kan saya sudah kasih lihat kunci pelor ya. Ini kita juga ada. Kita ada yang bukan pelor juga, tetapi tidak usah terlalu panjang, 1 meter. Jadi situ kan boboknya nggak terlalu banyak. Jadi ini 1 meter, tapi 3 titik tetap. Jadi istilahnya Bu Yuli, beli 1 dapat 2 kunci tambahan. Gitu. Dan kita juga ada yang lidah. Kita ada yang lidah. Nah, ini lidah. Jadi pintu swing kita juga mau aman, mau kuat, nah pakai ini. Nah, ini juga beli 1 kunci, dapat 2 kunci tambahan. Bonus 2. Harganya nggak terlalu mahal. Ya, nggak terlalu mahal. Ini saya rasa dengan sepedanya Bu Yuli masih mahal sepeda Bu Yuli jauh. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Bu Yuli?
Kayaknya udah lengkap banget, udah jelas banget. Saya terima kasih banyak Pak Kim, dapat pengetahuan banyak tentang kunci. Ya nggak usah sungkan gitu. Berapa kali? 5 kali ya Bu kita lihat rekamannya. Ya nggak usah sungkan Bu ya. Makasih ya sudah hadir ya di sini. Iya, terima kasih banyak. Oke, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Yuli. Ya, sama-sama Bu Esther. Datang meramaikan acara WBSK ini dan juga Pak Kim. Terima kasih untuk sharing-sharing informasinya, tentu saja berguna ya. Nah, teman-teman di rumah yang punya pertanyaan atau punya ide untuk mau yang dibahas apa untuk episode selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya di BBSK, bincang-bincang seputar kunci.